Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Puji Tuhan. Bapak Ibu kalau saudara sudah siap untuk dengarkan firman, mari saya ajak saudara untuk buka bersama dengan saya dalam Matius pasal 25. Matius pasal 25. Saya bacanya rada panjang Pak Ibu, tapi mari kita lihat dulu apa yang Alkitab berupaya untuk ajarkan kepada kita. Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Matius 25 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kalau saudara sudah dapat, judul perikopnya adalah gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Ayat pertama, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Coba, saudara kembali ke ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, Alkitab berupaya menjelaskan ini kepada saudara dan saya. Bahwa begini, kedatangan Tuhan itu berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Sudah? Sebab kalau bicara tentang hal kerajaan sorga sama dengan Basilea. Basilea itu sama dengan Tuhan punya kedaulatan, Tuhan punya pemerintahan, Tuhan punya wewenang, Tuhan punya hak, Tuhan punya aturan. Nah, Alkitab bilang tentang persoalan kedatangan mempelai laki-laki yang akhirnya kita paham bahwa ini Yesus. Tentang kedatangan Yesus untuk kali yang kedua, garis bawahi ini selalu berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Sudah? Pegang saja dulu, nanti saya jelaskan kepada saudara. Sekarang coba saudara lihat dengan saya di ayat yang kedua. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Bapak Ibu, kita sudah dengar tentang Yesus mau datang dari tahun berapa coba? Lama sekali, betul? Semua orang Kristen tahu betul bahwa nanti Yesus akan datang untuk kali yang kedua, betul? Nah, ayat pertama Alkitab bilang semua orang menunggu mempelai datang. Berarti Alkitab lagi bilang semua orang Kristen tunggu mempelai datang? Iya, sudah? Lalu di ayat 2 Alkitab berupaya kasih tahu ini kepada saudara dan saya bahwa begini, di antara semua yang menunggu kedatangan Tuhan untuk kali yang kedua, ternyata ada 2 kategorial. Setengah yang tunggu bodoh, minta maaf, setengah yang tunggu bijaksana. Nah, sekarang kita perlu belajar untuk memahami, kita yang lagi nunggu Yesus untuk datang kali kedua, kita masuk dalam kategorial bodoh atau kita masuk dalam kategorial bijaksana, ya. Sekarang mari kita lihat ayat yang kedua. Hati-hati jangan bodoh. Sudah? Kata bodoh
Alkitab bahasa Yunani menggunakan kata moros. Moros itu artinya begini Pak, Ibu. Bodoh dalam persoalan moralitas. Jadi lebih tepatnya, bodoh secara moral itu artinya adalah begini. Kita terbiasa didapati sebagai orang yang melanggar nilai-nilai moralitas. Itu bodoh, moros. Sebutkan saja nilai-nilai moralitas apa yang diyakini oleh kita, yang diyakini oleh manusia pada umumnya atau masyarakat pada umumnya. Orang bodoh adalah sudah tahu ada nilai moral dan mereka langgar pula. Nah Yesus bilang, Alkitab bilang itu bodoh. Orang yang terbiasa bodoh aja dalam persoalan moral. Semua nilai moralitas dilanggar aja dengan sadar dan sengaja. Nah itu bodoh. Hal yang kedua tentang bodoh atau moros. Bodoh atau moros, arti yang kedua adalah begini. Kehidupan yang tidak konsisten di dalam iman. Punya iman iya, tapi cuman hari ini, besok belum tentu. Besok mungkin punya iman, lusa belum tentu. Orang bodoh adalah orang-orang yang tidak konsisten aja beriman kepada Tuhan atau tidak konsisten aja percaya kepada Tuhan. Waktu kita punya doa dijawab, kita percaya kepada Tuhan. Waktu kita punya doa nggak dijawab, kita mulai ragu-ragu tentang eksistensi Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan bodoh. Berarti Alkitab ajar, kalau kamu mau percaya Tuhan, kamu harus memilih untuk begini, konsisten. Kalau kamu mau hidup di dalam iman, kamu harus memilih untuk hidup di dalam iman dan itu harus terjadi pada konteks konsisten. Seorang-orang yang tidak konsisten beriman kepada Tuhan atau mempercayai Tuhan, ternyata Alkitab bilang gini, kamu bodoh. Bagaimana Pak, Ibu? Ini Alkitab yang bilang, bukan saya. Sudah? Apakah bodoh? Bodoh itu sama dengan begini Pak, Ibu, tidak bertuhan. Hari-hari terakhir ini muncul sebuah pergerakan yang meyakini bahwa firman Allah kebenarannya tidak absolut. Pengajaran ini atau pergerakan ini juga meyakini bahwa Yesus bukan satu-satunya jalan. Mereka terjebak kepada konsep bahwa ternyata Yesus adalah manusia, tidak teruji dalam faktor ketuhanan. Waktu mereka membahas isu ini tampaknya mereka pintar. Tapi Alkitab bilang dari awal, orang-orang yang tidak bertuhan, yang tidak menyadari eksistensi Tuhan dalam kehidupan mereka, sebenarnya adalah orang-orang bodoh. Mau perlu bukti apa lagi? Kalau saudara belajar firman Tuhan dari perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru, ada banyak sekali ayat yang menegaskan dan gak bisa dibantah bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, orang yang tidak konsisten mempercayai Yesus adalah Tuhan, lalu mempertanyakan Tuhan punya eksistensi dalam kehidupan mereka, Alkitab bilang gini, adalah orang bodoh. Sudah? Menariknya, bodoh juga artinya begini Pak, Ibu. Moros itu artinya adalah begini, kelakuan jahat. Coba cross check ulang. Kelakuan jahat kah tidak? Serupa-rupanya orang dengan kelakuan jahat, pikiran jahat, kata-kata jahat, kelakuan jahat, Alkitab bilang, bodoh. Sudah? Apakah bodoh? Bodoh sama dengan terakhir, tidak ilahi. Gak saleh hidupnya. Jadi orang yang hidup sembarangan, gak mempertahankan kesalehan, apakah saleh? Orang yang tetap tiap hari berupaya untuk hidup sesuai dengan tuntunan kebenaran, tidak melanggar firman, itu saleh. Nah, rupa-rupanya orang bodoh adalah orang yang memilih untuk begini, gak saleh aja. Gak saleh dalam pemikiran, gak saleh dalam kata-kata, gak saleh dalam kelakuan. Nah, Alkitab bilang bodoh. Dari seluruh definisi tentang kata bodoh, menurut saudara masih bermain di area itu enggak? Enggak usah dijawab, bikin malu. Dalam hati saja kalau mau jawab. Alkitab bilang apa? Kamu tahu nilai moral, kamu langgar pula, bodoh. Kamu tidak beriman konsisten kepada Tuhan.
kamu tidak mempercayai ketuhanan atau eksistensi Kristus sebagai Tuhan secara konstan, kamu menjadi orang yang jahat aja dalam hidup. Kemanapun kamu pergi, di mana saja kamu berada, orang melihat kamu sebagai orang jahat. Berikutnya, waktu kamu hidup tidak saleh. Nah itu bodoh. Sudah? Sekarang mari kita lihat kata bijaksana. Kata bijaksana dalam bahasa Yunani menggunakan kata phronimos. Phronimos itu artinya adalah begini, orang yang karakternya hati-hati, atau lebih tepatnya, orang yang berkelakuan sangat hati-hati karena mereka memahami kebenaran. Itu bijaksana. Ulang. Apakah bijaksana? Orang yang karakternya atau kelakuannya sangat hati-hati. Kenapa? Karena mereka memahami kebenaran. Mereka ngamati kebenaran, mereka belajar kebenaran, mereka paham kebenaran, jadi mereka hidup hati-hati. Nah itu orang bijaksana. Sekarang kan begini Pak, Ibu, mari kita akui aja. Dalam perjalanan kehidupan tiap-tiap hari, kita banyak ketemu kok dengan orang-orang yang ngomong dulu baru mikir. Betul gak sih? Bertindak dulu baru mikir. Bersikap dulu baru mikir, mukul dulu baru mikir, tuntut orang dulu baru mikir, marahin orang dulu baru mikir. Secara Alkitab bilang orang bijaksana adalah orang yang sangat berhati-hati. Ulang, hati-hati mikir, hati-hati ngomong, hati-hati berkelakuan. Karakter kita dikenal sangat berhati-hati dalam segala sesuatu. Kenapa? Alasannya cuma satu, Alkitab bilang, karena paham kebenaran. Berarti Alkitab lagi bilang orang bodoh adalah orang yang memang tidak paham kebenaran dari sejak awal. Makanya hidupnya mereka sembarangan. Nah kita perlu mempertimbangkan. Sekarang kita masuk pada kategori bodoh atau masuk pada kategori bijaksana. Cukup jelas? Sekarang mari lihat ayat yang ketiga. Alkitab bilang, gadis bodoh bawa pelita. Masalah mereka adalah mereka tidak bawa minyak. Bapak Ibu, semua orang Kristen paham ini. Kamu adalah garam, betul? Kamu adalah terang. Semua orang Kristen tahu betul, saya terang. Ada terang pada saya terang. Alkitab juga bilang, yang tunggu ini mempelai datang, dua kategori, bodoh bijak. Nah lalu Alkitab bilang ini, mau bodoh kah? Mau bijak kah? Ternyata pelita tetap ada pada mereka. Sudah? Yang bikin beda cuma satu. Bodoh tidak bawa minyak. Bijaksana bawa minyak. Itu perbedaan aja. Sama dengan kita kan. Semua kita tunggu Yesus datang untuk kali yang kedua. Semua kita paham bahwa terang di dalam kita adalah terang. Betul? Tapi masalahnya adalah ada yang bawa minyak, ada yang gak bawa minyak. Nah, mari saya jelaskan kepada saudara. Apakah minyak? Yunani bilang minyak itu sama dengan elaion. Elaion itu artinya adalah begini, minyak zaitun murni yang dipakai sebagai bahan bakar. Berarti kalau gak murni, pelitanya gak bisa terbakar. Berarti Alkitab lagi bilang, kalau toh ada terang di dalam kamu, yang kamu butuhkan supaya terang itu tetap bersinar adalah kemurnian. Betul? Tanpa motif. Kita baik sama orang baik aja, tanpa motif. Kita tolong orang tolong aja, tanpa motif. Kita berteman aja, tidak berupaya untuk keruk keuntungan dari orang lain. Kita berteman murni. Rupa-rupanya Alkitab bilang, selama kemurnian ada di dalam kamu, pelita kamu akan tetap nyala. Terang di dalam kita akan tetap nyala. Nah, minyak atau elaion bukan sekedar bahan bakar bagi menyalanya pelita. Minyak atau elaion, tadi saya sudah bilang, adalah minyak zaitun dengan kemurnian tertinggi. Ulang, mau tetap menyala pelitanya, cek ulang, murni enggak dalam hidup? Murni di hadapan Tuhan enggak? Murni di hadapan manusia enggak? Perlu murni supaya terang tetap menyala.
Amin. Apakah minyak atau elaion? Minyak atau elaion, pengertian yang kedua adalah begini. Minyak zaitun bukan cuma dengan kemurnian tertinggi, tetapi dengan kualitas terbaik. Jadi Alkitab lagi bilang, supaya terang itu tetap bersinar, kamu punya kualitas, harus kualitas bagus dong. Iya kan? Banyak orang Kristen pergi ke gereja, dengarkan firman, iya. Tapi mari kita jujur dulu. Banyak yang pulang dari gereja, kelakuan tetap sama. Kelakuan tetap jongkok aja. Jadi batu sandungan bagi orang lain. Banyak orang Kristen bekerja, jadi batu sandungan juga di tempat pekerjaan. Padahal Alkitab bilang, sebentar, kamu kan lagi tunggu Tuhan datang. Kamu punya pelita. Persoalannya adalah, kalau kualitas terbaik di dalam kamu tidak berbicara dengan solid, tinggal tunggu waktu, pelita itu mati juga kok. Makanya Alkitab bilang, dalam proses menunggu Tuhan, hal yang kemudian saudara dan saya perlu mempertimbangkannya berkaitan dengan hidup kita adalah, satu, kamu hidup murni enggak? Dua, kamu kejar peningkatan kualitas dalam diri enggak? Jangan-jangan ikut Yesus sudah lama, kualitas tetap jongkok. Mengertilah Pak, Ibu. Kualitas jongkok tidak teruji dalam kualitas, tinggal tunggu waktu, mari saya ulang, pelita padam. Amin. Makanya begini kan, kenapa kita dengar firman? Supaya firman membawa kita kepada pemahaman. Semua orang yang terbiasa memahami kebenaran, nanti lihat saja, secara natural mereka akan ditemukan sebagai orang-orang yang terlatih untuk taat kepada kebenaran. Orang-orang yang terbiasa terlatih untuk hidup benar, sudah cek aja cara mereka hidup, penuh dengan kualitas. Itulah sebabnya mengapa terang di dalam mereka bersinar secara natural. Orang-orang tanpa kualitas akan gampang sekali jadi batu sandungan dalam kehidupan. Nah, tinggal tunggu waktu, pelita padam. Sudah? Apakah minyak atau elaion? Murni? Sudah? Kualitas terbaik? Sudah? Minyak atau elaion itu artinya adalah begini. Minyak zaitun yang merdeka atau free dari kontaminasi atau sedimen endapan. Berarti Alkitab lagi bilang, selama ada endapan pada minyak zaitun gak mungkin nyala. Pelita gak mungkin nyala. Selama itu minyak terkontaminasi oleh endapan dalam kategori apa aja, itu pelita gak mungkin nyala. Nah Alkitab lagi bilang buat kita begini, gini loh, sudah bodoh terkontaminasi pula. Nah itu kan masalah. Sudah bodoh gak murni pula. Sudah bodoh kualitas hidup jongkok pula. Nah itu sudah alamat selesai kan. Nah ini yang perlu kita pertimbangkan. Supaya pelita di dalam kita tetap menyala, atau terang di dalam kita tetap menyala, saudara dan saya harus memutuskan untuk begini Pak, Ibu. Jagalah diri begitu rupa, supaya jangan sampai kita terkontaminasi oleh dosa dan pelanggaran dalam hidup. Terbiasalah biarkan dosa mengendap dalam diri, pelanggaran-pelanggaran mengendap dalam diri. Nanti lihat aja, saudara dan saya punya terang, tambah lama tidak akan bersinar, tambah lama akan pudar aja. Halo? Apakah minyak atau elaion? Minyak atau elaion itu artinya adalah begini Pak, Ibu. Minyak zaitun yang dipakai untuk tindakan mengurapi, supaya pada akhirnya apapun yang diurapi itu jadi saleh. Jadi Alkitab bilang, terang bersinar karena satu, kemurnian. Terang bersinar karena dua, apa tadi? Kualitas bagus. Tiga, terang bersinar. Kalau saudara dan saya tidak membiarkan hidupnya kita terkontaminasi oleh dosa atau pelanggaran. Tetapi yang berikutnya, terang bersinar pada waktu saudara dan saya ditemukan sebagai orang-orang yang konsisten hidup dalam kesalehan. Nah mari saya ulang, semua bawa pelita, tapi gadis bodoh punya masalah, tidak bawa minyak. Tinggal tunggu waktu, pelita padam. Semua orang tunggu Yesus. Coba cek, kita tunggu Yesus. Kamu bodoh atau kamu pintar? Atau kamu bijaksana? Kalau kamu bodoh, tinggal tunggu waktu. Terang di dalam kamu, surut, padam. Selesai aja. Sekarang lihat ayat 4.
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga bawa minyak. Tidak ada ancaman pelita padam. Tidak ada ancaman terang pudar. Enggak ada. Kenapa? Bawa minyak. Ulang, apa tadi? Murni. Apa tadi? Kualitas terbaik. 3. Apa tadi? Tidak terkontaminasi oleh dosa atau pelanggaran. Dosa enggak mengendap dalam hidupnya kita. Pelanggaran enggak menetap atau mengendap di dalam kita. Terakhir, saleh. Sudah? Yang bijak bawa pelita dan minyak. Lihat ayat 5. Tetapi karena mempelai itu lama enggak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Yang tadi saya bilang. Kita sudah dengar Yesus datang dari saat kita sekolah minggu. Sekarang kepala berapa, Bu? Pak? Ada yang kepala 7, saya kepala 5, apalagi 6, 7, 8. Coba. Kita sudah tunggu Yesus 50 tahun terakhir dia nggak datang-datang nih. Kita tunggu Yesus 70 tahun terakhir dia nggak datang-datang. Orang mulai bertanya, sebenarnya jadi datang nggak sih? Datang dong. Jadi Alkitab bilang, ini nih kisah sama dengan kita banget. Mereka tunggu mempelai nggak datang-datang. Kita sampai hari ini tunggu mempelai nggak datang-datang. Kapan mempelai datang? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi dari tanda-tanda zaman kita tahu sebentar lagi dia datang. Betul? Nah sudah, sekarang lompat ke ayat 6. Lihat. Sementara semua tertidur, kan ngapain? Capek aja nunggu. Sudah? Di ayat 6 Alkitab bilang, waktu kapan Ibu? Pak? Tengah malam. Ngapain? Orang berseru, mempelai datang. Sang-sanglah dia. Kan Alkitab sudah bilang, anak manusia datang seperti pencuri di malam hari. Tidak ada yang bisa prediksi. Tapi orang bisa bikin persiapan. Gadis bodoh bijak tahu mempelai akan datang. Tidak bisa prediksi kapan mempelai datang. Bodoh tidak bersiap-siap. Yang bijaksana melakukan persiapan. Sudah? Ayat 7. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Masalah dimulai. Gadis bodoh berkata kepada gadis bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Sebab pelita kami ngapain? Hampir padam. Coba, masalah baru dimulai. Bawa pelita tidak bawa minyak. Apa yang kemudian terjadi? Waktu mempelai datang, Alkitab bilang ini, orang-orang bodoh, gadis-gadis bodoh bilang ini, bagi minyak dong. Pelita kami hampir padam. Saya harus jelaskan kepada saudara. 2 kata dalam bahasa Indonesia hampir padam. Dalam bahasa Yunaninya cuma pakai 1 kata, sbenimi. Sbenimi itu artinya adalah begini. Pengaruh ilahi untuk hidup kami. Bungkam. Ulang. Pengaruh ilahi untuk hidupnya kami, untuk hidupnya kita. Bungkam. Berarti Alkitab lagi berupaya bilang, sebelum Yesus datang, apa yang akan dia buat untuk orang percaya adalah melepaskan pengaruh ilahinya untuk saudara dan saya. Targetnya adalah saudara dan saya harusnya berubah dari orang bodoh jadi orang bijak. Karena apa coba? Ada pada posisi dipengaruhi atau pengaruh ilahi berhasil bekerja di dalam kita. Mengertilah Pak Ibu, pada sebuah waktu, dalam sebuah masa, di masa depan, pengaruh ilahi akan bungkam. Kalau pengaruh ilahi bungkam dalam saudara dan saya, yang terjadi adalah kita sudah tidak punya kans, sudah tidak punya peluang lagi untuk ngapain? Berubah. Kalau pengaruh ilahi bungkam di dalam kita, saudara dan saya sudah tidak punya lagi kesempatan untuk berpindah aja dari orang bodoh kepada orang bijaksana. Makanya ini yang Alkitab lagi bilang untuk kita, selama mempelai belum datang, sebenarnya saudara dan saya masih punya peluang untuk ini, pindah dunia dari bodoh kepada bijaksana.
melatih diri, konsisten dalam kebijaksanaan, terbuka kepada pengaruh ilahi yang Tuhan lepaskan kepada saudara dan saya. Supaya pada akhirnya saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang teruji bijaksana. Bukan sekedar bijaksana 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, lalu pindah jadi bodoh lagi. Enggak. Pengaruh ilahi sampai hari ini masih dilepaskan kepada saudara dan saya. Kepentingan Tuhan adalah kalau memang kamu sudah pindah dunia dari bodoh kepada bijaksana, maka kamu harus konsisten bijaksana. Amin. Apa tadi bijaksana? Berhati-hati dalam karakter, berhati-hati dalam isi berpikir, berhati-hati waktu bicara, berhati-hati waktu berkelakuan. Kenapa kehati-hatian ada pada kita? Sederhana, kita paham firman, kata bijaksana tadi kan. Sekarang kalau saudara tanya, bagaimana cara Tuhan melepaskan pengaruh ilahinya di dalam kita? Satu cara saja Pak, Ibu, pakai firman. Di mana dia pengaruhi kita? Di isi berpikir. Makanya kenapa Paulus menulis, jadi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Cara kamu berpikir harus berubah memang, supaya kamu bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi rubah-rubahnya selama dia masih belum datang, Yesus masih belum datang, ingat ini, garis bawahi Pak Ibu, dia akan selalu melepaskan pengaruh ilahinya kepada saudara dan saya. Pakai firman dalam cara kita berpikir. Mengapa coba? Kenapa dia pengaruhi kita pada cara kita berpikir Pak Ibu? Sebab begini kan, semua orang secara universal memahami statement ini. What you think is what you act. Apa yang paling banyak mendominasi isi berpikir saudara dan saya, itu pula yang akan lahir dalam tindakan. Kalau isi berpikir kita sangat dikuasai oleh kebenaran, maka kata-kata kita benar, cara kita bersikap benar, kelakuan yang kita pertontonkan kepada orang lain itu benar. Bagaimana cara Tuhan pengaruhi kita? Saya ulang, pakai firman. Di mana? Di otaknya kita Pak Ibu. Di cara berpikirnya kita. Perhatikan aja, berapa ribu kali kita dengar firman yang targetnya adalah begini, geser cara berpikir salah di dalam kita, lalu begini, menempatkan cara berpikir benar di dalam kita. Target Tuhan adalah, yaitu yang tadi saya bilang, saudara berpindah dunia aja, dari bodoh jadi bijak dong. Lalu konsisten di area kebijaksanaan. Sebab begini, kalau saudara dan saya tidak memilih untuk membuka diri terhadap pengaruh ilahi dalam hidupnya kita, pakai firman pada cara berpikirnya kita, ujung-ujungnya yang rugi kita. Nanti saya jelaskan. Coba, saudara bisa buka dengan saya 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Ayat yang saya sudah beberapa kali baca di tengah-tengah saudara. Tapi mari kita baca lagi. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Orang Kristen tuh punya masalah loh Pak Ibu. Suka dengar firman, tapi tidak terbuka kepada pengaruh ilahi. Makanya tetap bodoh. Nggak konsisten percaya Tuhan. Bahkan sometimes in life kita mempertanyakan Tuhan. Coba, kelakuan tetap jahat, hidup tidak saleh, nilai-nilai moral kita langgar, padahal dengar firman banyak sekali. Terbukti, kita dengar firman, tapi kita tutup pintu terhadap pengaruh ilahi. Hari itu gadis bodoh bilang gini, pengaruh ilahi di dalam kami bungkam. Kalau pengaruh ilahi di dalam kamu bungkam, kamu sudah tidak akan pernah punya peluang lagi untuk berubah. Dan kalau kamu tidak lagi punya peluang untuk berubah, at the moment mempelai datang, selesai sudah, selesai. Coba lihat, 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Coba lihat, Alkitab bilang apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk 1, mengajar, 2, menyatakan kesalahan, 3, memperbaiki kelakuan, 4, didik orang dalam kebenaran. Apa yang bisa bikin orang bodoh jadi terpelajar? Sederhana, firman yang Tuhan ilhamkan. Di mana? Cara berpikir kita. Firman yang kebenarannya Tuhan buka
Sehingga cara berpikir kita memahami kebenaran. Lihat, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk satu, ngajar orang. Kenapa orang harus diajar? Supaya yang bodoh-bodoh berubah jadi bijaksana. Caranya firman harus disampaikan. Di mana? Di cara kita berpikir. Kebenaran harus diwahyukan kepada cara kita berpikir. Supaya pada akhirnya yang tidak terpelajar jadi terpelajar, Pak, Ibu. Sudah? Setelah orang terpelajar, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang secara natural bisa tahu aja yang ini di dalam hidup saya masih salah. Coba. Firman yang diilhamkan nolong kita untuk memahami itu salah-salah masih di mana. Betul? Setelah tahu salah-salah masih di mana, firman yang Tuhan yang adalah kebenaran, yang kuasai cara berpikir kita yang paham firman, akhirnya memilih untuk ngapain coba? Ganti kelakuan. Kalau kita bilang apa? Memperbaiki kelakuan. Kalau sudah bodoh, jangan puas bodoh, Pak, Ibu. Kalau sudah bodoh, ganti kebodohannya dengan kebijaksanaan. Caranya adalah sudah minta Tuhan bicara sama saya. Wahyukan Tuhan punya kebenaran buat saya. Bantu saya paham firman supaya saya terpelajar. Supaya saya tahu masih ada salah-salah di mana yang berkaitan dengan cara saya berpikir, kata-kata saya, kelakuan saya, salah masih di mana. Waktu kita tahu kita punya salah di mana, yang kita kejar adalah begini, ganti kelakuan. Supaya ini yang terakhir Alkitab bilang, kamu akan dikenal sebagai orang yang terdidik di dalam kebenaran. Sudah tahu kan kitab Amsal bilang, orang tua, didiklah anakmu dalam kebenaran sewaktu masih kecil. Supaya nanti kalau kamu tua, kamu gak perlu elus dada karena ngelihat cara anak kamu berkelakuan. Anak yang terdidik akan bikin orang tua senang di masa tua. Anak yang tidak terdidik akan menjadi seperti garam pada luka dalam hidupnya orang tua. Nyakitin banget. Nah ini yang Alkitab bilang, Tuhan selama dia belum datang, dia akan melepaskan pengaruh ilahinya kepada saudara dan saya dalam cara kita berpikir pakai firman. Targetnya adalah saudara dan saya terdidik. Coba saudara perhatikan, anak-anak yang sudah terdidik dalam proses pertumbuhan mereka, kita sudah tidak perlu bilang lagi kan. Kalau mau berdoa, makan, udah gak perlu kan. Mereka udah terdidik, kebiasaan itu udah jadi gaya hidup, terdidik aja. Kita nggak perlu kasih tahu buat anak-anak lagi kan, yang sudah kita didik since the very beginning. Kita nggak perlu bilang lagi buat anak-anak, kalau terima sesuatu dari orang, bilang terima kasih. Nggak perlu kan? Kenapa coba? Anak-anak kalau terima sesuatu dari orang, langsung bilang terima kasih aja secara natural. Kenapa? Udah terdidik. Bagaimana? Semua orang tunggu Yesus datang kali kedua. Pertimbangkan baik, saudara bodoh atau saudara bijaksana. Karena semua kita lagi tunggu Tuhan. Kamu di kategorial bodoh atau kamu di kategorial bijaksana. Sampai hari ini kamu menjadi orang yang masih membuka diri. Tuhan pengaruhi saya, pakai firman. Kuasai saya punya cara berpikir, pakai firman. Supaya kalau toh ada salah-salah dalam diri saya yang harus berubah, saya willingly untuk mengubahnya. Saya rela banget untuk mengubahnya. Loh, ini harus ada pada hidupnya kita. Targetnya apa? Pelita tetap menyala waktu mempelai datang. Sudah? Ayat 9, gadis bodoh bilang gak bisa. Bagi pelita gak bisa. Kemana aja kamu waktu kamu dipengaruhi? Waktu Tuhan lagi berupaya melepaskan pengaruh ilahinya di dalam kamu kemana aja? Kira-kira bahasanya gitu. Karena waktu Tuhan melepaskan pengaruhnya pakai firman, dalam kita punya cara berpikir, Bapak Ibu, Tuhan tidak melakukannya cuma buat anak mas, gak ada konsep anak mas. Untuk semua dia punya anak, dia tetap berupaya kerja keras, lepaskan dia punya pengaruh. Pakai firman pada cara kita berpikir.
Lalu tiba-tiba gadis bodoh bilang begini, tolong bantu kami dong, pengaruh ilahi dalam kami bungkam. Pertanyaannya yang tadi saya bilang, kamu kemana aja? Waktu Tuhan lepaskan pengaruh, kenapa gak mau buka diri untuk dipengaruhi oleh kebenaran? Kamu kemana aja? Sekarang mempelai datang, baru kamu kalang kabut. Yang salah siapa? Mempelai salah datang waktu. Mempelai datang di waktu yang salah? Enggak. Kan dari awal Alkitab udah bilang, anak manusia akan datang seperti pencuri di malam hari. Yang salah siapa? Ya kita lah. Yang mempertahankan kebodohan. Yang enggak membuka diri kepada pengaruh ilahi dalam cara kita berpikir melalui firman Allah. Yang datang terus menerus dalam kehidupan saudara dan saya. Pertimbangkan. Sudah? Ayat 9, yang bijak bilang gak bisa, gak cukup nanti buat kita. Kamu rugi, saya rugi, gak bisa. Kalau mau tambah minyak, pergi beli aja di tukang minyak. Masalahnya adalah di ayat 10. Sementara mereka pergi untuk beli minyak dengan harapan masih ada peluang, sehingga pengaruh ilahi gak bungkam. Masih ada peluang, sehingga dari kebodohan berpindah jadi orang bijak. Masalahnya mereka berpikir masih ada peluang, dan suddenly Alkitab bilang gini, mempelai datang. Tadi ayat 1 saya sudah bilang kepada Bapak dan Ibu bahwa kedatangan Tuhan berkaitan dengan Dia punya kedaulatan. Saudara dan saya siap atau tidak, Tuhan akan tetap datang. Kenapa? Itu Dia punya kedaulatan. Kita nggak bisa suruh Tuhan mundur datang karena kita belum siap. Gak bisa. Tuhan kalau mau datang dia datang saja. Saudara dan saya siap atau tidak siap dia tetap datang. Saudara dan saya mau tetap bermain dalam kebodohan atau mau berpindah kepada kebijaksanaan, anyway dia akan tetap datang. Nah itulah sebabnya mengapa di pasal 25 dari Matius pasal yang tadi kita baca, ayat yang pertama Alkitab berupaya secara jujur kasih tahu kepada kita bahwa kedatangan Kristus berkaitan dengan dia punya kedaulatan. Makanya harusnya kamu gentar dengan ayat yang pertama. Kalau orang paham kedatangan Kristus berkaitan dengan dia punya kedaulatan, kita gak akan main-main Pak Ibu. Karena faktanya kita tahu, kita gak bisa ganggu gugat Tuhan punya kedaulatan. Kamu yang harus takluk kepada Tuhan punya kedaulatan. Caranya bawa pelita, tapi bawa minyak. Sudah ayat 10. Waktu yang bodoh-bodoh pergi untuk membeli minyak, Alkitab bilang begini, mempelainya datang, beneran datang. Lalu mereka yang telah siap sedia, ngapain? Masuk. Bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu siap sedia di situ Yunani bilang hetoimos. Siap sedia artinya adalah begini, orang yang telah mempersiapkan diri. Itu hetoimos. Tapi hetoimos punya pengertian yang kedua adalah begini. Orang yang berani bikin apa aja supaya siap. Itu siap sedia. Ulang. Orang yang mempersiapkan diri. Tapi yang kedua, orang yang berani bikin apa aja supaya mereka siap. Coba. Bodoh datang bawa pelita. Bijak datang bawa pelita. Bodoh tidak bawa minyak. Bijak bawa minyak. Kenapa? Mereka rela bikin apa aja. Yang penting kalau mempelai datang, pelita tetap menyala. Sekarang pertanyaannya adalah begini. Saudara dan saya, berani gak bikin apa aja? Yang penting siap. Berani gak bayar harga sebesar apa aja, gak apa-apa. Yang penting siap. Supaya waktu sementara mungkin kita lagi tertidur, tiba-tiba Yesus datang, kitanya aman Pak Ibu. Karena selama masih ada kesempatan, Alkitab bilang ini, kita membuat diri kita siap. Yang kedua, kita rela bikin apa aja supaya kita siap. Berani gak? Sudah? Bukankah Alkitab bilang bahwa nanti saudara dan saya akan dibawa masuk ke dalam perjamuan kawin anak domba.
Tapi dari isu ini seperti yang Yesus ngajar, Yesus lagi bilang, semua orang tunggu mempelai datang, tapi enggak semua orang masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Yang bijak masuk, yang mempersiapkan diri since the very beginning masuk, yang rela bikin apa saja supaya ada pada posisi siap masuk. Yang bodoh, yang tidak murni, apalagi tadi, yang tidak ada pada kualitas terbaik, yang tidak saleh, apalagi yang terkontaminasi oleh dosa, yang menutup diri terhadap pengaruh ilahi, adalah orang-orang yang akan menemukan fakta. Kamu tunggu udah berapa lama? Somehow pintu tetap ketutup. Kenapa? Kamu nggak bawa pelita, kamu nggak bawa minyak, kamu nggak siap. Coba lihat Bapak Ibu. Ayat 1 mengkaitkan Tuhan punya kedatangan dengan Dia punya kedaulatan. Saudara perhatikan ayat 10. Kedatangan mempelai itu digaris bawahi lagi. Berkaitan dengan Dia punya kedaulatan. Kalau mempelai datang, yang Dia cari cuman begini, orang siap. Untuk orang yang tidak siap, garis bawahi, pintu ditutup. Minta maaf Pak, Ibu, kita nggak punya orang dalam. Yang kita bisa sogok supaya pintu dibuka dari dalam. Yang punya perjamuan kawin, Dia. Yang punya pintu, Dia. Kunci, Dia. Siapa bisa buka pintu? Yang kuncinya adalah yang menutup. Ini apa? Ini kedaulatan. Yang saudara dan saya nggak bisa ganggu gugat. Makanya di ayat 11. Waktu gadis-gadis bodoh datang, tentu saja udah bawa minyak. Cuma masalahnya adalah begini, what's the point? Intinya apa kamu bawa minyak? Secara selama mempelai belum datang, dia berupaya pengaruhi kamu dengan keilahiannya. Tapi kamu menutup diri. Fungsinya apa? Dia udah datang dan kamu berupaya untuk, apa coba? Berupaya untuk kejar kualitas terbaik, Dia udah datang. Lalu kamu berupaya hidup murni, Dia udah datang. Kamu berupaya untuk hidup tidak terkontaminasi oleh dosa, Dia udah datang. Kamu berupaya untuk mengejar kualitas seperti yang Dia ajar, Dia udah datang. What's the point? Pintu udah ketutup. Makanya di ayat 11 mereka bilang gini, Tuhan, bukakanlah pintu, kami pintu. Coba lihat ayat 12. Sang Tuhan menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Loh, sebentar. Dia tahu kita siapa? Tahu. Dia tahu kita semua lagi tunggu Dia punya kedatangan kali kedua? Tahu. Kok Dia punya jawaban? Saya tidak kenal kamu. Mari saya jelaskan. Kata mengenal itu eido, Yunani bilang. Tidak mengenal berarti tidak eido. Tidak mengenal, tidak eido, itu artinya adalah ini. Saya tidak paham cara hidup yang kamu pilih. Di hari terakhir, Tuhan akan jujur berkata kepada orang-orang bodoh. Kamu pilih main dalam kebodohan kan? Nah, cara hidup bodoh yang kamu mainkan dalam kamu punya kehidupan adalah cara hidup yang saya tidak pernah bisa paham. Kenapa? Tuhan bilang, saya tidak paham dengan cara hidup yang kamu pilih. Karena selama Dia belum datang, Dia lepaskan pengaruh ilahinya supaya orang berpindah dari kebodohan kepada kebijaksanaan. Sementara Dia lepaskan pengaruh, orang bodoh tutup peluang untuk dipengaruhi oleh kekuatan ilahi melalui firman Allah. Makanya cara hidupnya tidak bersejalan dengan kebenaran. Makanya Tuhan bilang, waktu ketemu orang bodoh, ini yang Tuhan bilang, saya tidak paham cara hidup yang kamu pilih. Sederhana aja, kayak ibu-ibu dan juga bapak-bapak besarkan anak, didik mereka nilai-nilai kebenaran, lalu kemudian mereka menyimpang aja dari nilai kebenaran. Kita sebagai orang tua, lihat anak-anak kita punya pilihan hidup yang menyimpang dari kebenaran, secara natural kita di otaknya kita akan berpikir, saya tidak paham kenapa dia pilih cara hidup itu. Secara saya sudah ajar dia, saya nggak paham kenapa dia pilih cara hidup itu.
Tahukah saudara, nanti di hari terakhir Tuhan akan keluarkan kalimat yang sama. Saya ajar kamu loh, didik kamu. Supaya kamu berpindah dari kebodohan kepada kebijaksanaan. Dengan pilihan hidup yang kamu pilih untuk tetap dalam kebodohan, Tuhan akan berkata, saya tidak paham cara hidup kamu. Sekarang coba pertanyakan, cara hidup yang saudara dan saya sedang mainkan dalam hidup kita tiap-tiap hari, kira-kira menurut saudara, kalau Tuhan menelaah cara hidup kita, menurut saudara, Tuhan paham gak? Bahwa cara hidup yang hari ini sedang kita mainkan adalah cara hidup yang sedang kita latih tiap hari. Berani bayar harga tiap hari. Untuk ngapain? Jangan langgar firman. Coba pikirkan, garis bawahi. Kamu gak punya orang dalam. Kamu gak sehebat itu untuk membuat Tuhan berubah pikiran. Kamu gak sehebat itu untuk ganggu Tuhan punya kedaulatan. Kalau dia sudah menyatakan kedaulatan, kamu menyukainya atau tidak, kamu gak bisa bantah. Makanya Alkitab bilang, sudah. Kalau mau hidup pakai cara yang Tuhan bisa pahami. Supaya pintu gak tertutup bagi saudara dan saya at the very moment. Pada momen itu tuh, exactly pada waktu dia datang. Saudara masih ingat kan? Kalau saya tidak salah di Matius pasal 7, nanti di hari terakhir akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan, kami usir setan pakai Tuhan punya nama loh. Kami sembuhkan orang pakai Tuhan punya nama. Kami bernubuat pakai Tuhan punya nama. Masih ingat Tuhan jawab apa hari itu? Hanya kamu dari saya. Kamu semua pembuat kejahatan. Lalu Tuhan bilang gini, saya tidak kenal kamu. Berarti Alkitab udah bilang, kamu mau pelayanan sejago-jagonya kamu ya. Kamu mau pakai Tuhan punya nama sejago-jagonya kamu. Tapi kalau cara hidup yang kamu pilih adalah cara hidup yang tidak bersesuaian dengan kebenaran, Tuhan akan keluarkan kalimat terakhir. Cara hidup yang kamu pilih, saya gak paham. Jadi sorry, kamu gak bisa masuk. Halo? Terakhir, ayat 13. Karena itu Alkitab bilang, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Kata berjaga-jagalah di situ pengertian yang pertama adalah begini, waspada. Kamu gak pernah tahu kapan Yesus datang. Cermati bagaimana cara kamu hidup. Masih suka bodoh-bodoh enggak? Waspada. Orang bodoh gak mendapat tempat dalam kerajaan Allah. Yang mendapat tempat dalam kerajaan Allah, orang bijak. Yang melatih diri begitu rupa. Berhati-hati dalam berkelakuan. Berhati-hati dalam karakter karena paham firman. Coba pertimbangkan. Ini yang Alkitab bilang, waspada dengan cara hidup yang kamu pilih. Jangan sampai di hari terakhir Tuhan bilang, saya tidak paham cara hidup yang kamu pilih. Maafkan saya, pintu ketutup, gak bisa dibuka. Waspada. Nah yang menariknya, kata berjaga-jaga, pengertian yang kedua adalah begini. Pindahlah dari ketidakjelasan. Yang tadi Tuhan bilang, saya tidak kenal kamu. Berarti Tuhan bilang, saya tidak paham dengan cara hidup yang kamu pilih. Berarti Tuhan lagi bilang, cara hidup yang kamu pilih, ini cara hidup yang gak jelas, tahu gak? Waspada, lalu berpindahlah kepada sebuah cara hidup yang jelas, yang Tuhan bisa paham. Kalau kamu tetap bodoh, kamu gak jelas hidupnya. Lalu Alkitab bilang ini, berjaga-jaga artinya berpindah dari semua bentuk ketidakjelasan. Semua kebodohan adalah ketidakjelasan yang tidak bisa dipahami oleh Tuhan dalam dia punya cara berpikir. Jadi hari ini mumpung dia belum datang Pak Ibu, berpindah aja dari cara hidup yang gak jelas jadi cara hidup yang jelas dong yang Tuhan bisa pahami. Supaya pintu jangan ketutup bagi kita. Sudah? Apakah berjaga-jaga? Berjaga-jaga pengertian yang terakhir adalah berpindah dari ketiadaan. Apa ini maksud dengan berpindah dari ketiadaan? Ketiadaan kemurnian, pindah jadilah orang murni. Ketiadaan kesalehan, pindah jadi orang saleh. Ketiadaan kualitas dalam diri, pindah jadilah orang berkualitas.
Ketiadaan pengaruh ilahi, pindah. Jadilah orang yang membuka diri kita begitu rupa supaya pengaruh ilahi datang dan menggiring kita kepada perubahan hidup aja. Menjadi terdidik dalam kebenaran. Dari orang-orang yang begini, dalam hidupnya ada endapan dosa, terkontaminasi oleh dosa. Ini yang Alkitab bilang, pindah kepada sebuah posisi. Nggak ada sedimen, nggak ada endapan, nggak ada kontaminasi. Pindah, itu yang Alkitab bilang. Amin. Bapak Ibu, Yesus belum datang. Jadi Alkitab bilang, jangan pertahankan kebodohannya, kejar kebijaksanaan. Yesus belum datang. Terbukalah kepada pengaruh ilahi dari firman kepada cara kita berpikir. Ujung-ujungnya kita hanya punya cara hidup harus berubah. Yesus belum datang. Ini yang Alkitab bilang, pindah dari cara hidup yang tidak jelas kepada cara hidup yang jelas. Yesus belum datang. Pindah dari semua hal yang tidak ada di dalam kita kepada semua yang ada dalam kita. Apa tadi saya sudah bilang? Pengaruh ilahi ada dalam kita. Kemurnian ada dalam kita. Kualitas ada dalam kita. Endapan enggak ada di dalam kita. Kontaminasi dosa enggak ada di dalam kita. Kita menjadi orang-orang saleh ada di dalam kita. Ketidaksalehan buang. Apa yang harus kita buat? Hiduplah saleh. Amin. Sudah, saya selesai. Pulang dan pertimbangkan ulang. Saudara lagi bermain apa dalam hidup? Main jadi orang bodoh atau main jadi orang bijak? Menjadi bijak itu pilihan. Memilih bijak akan berubah jadi bijak. Memilih bodoh, selamat datang, tertinggallah sampai untuk seterusnya. Pilihlah untuk menjadi bijak. Supaya pada akhirnya kalau toh teman-teman dan saya, Bapak Ibu Saudara dan juga saya ketemu dengan Tuhan, paling tidak Tuhan bilang gini, oke, saya tahu kamu sudah bayar mahal supaya pada akhirnya kamu tetap konsisten hidup dalam kebijaksanaan. Jadi mari masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Kita bayar mahal hari ini nggak apa-apa Pak, Ibu. Paulus bilang, penderitaan yang kita alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima dari Kristus. Amin. Bayar harga yang kita buat hari ini supaya kita konsisten hidup benar, itu nggak sebanding loh dengan posisi diundang masuk terlibat dalam perjamuan kawin anak domba. Tidak ditinggalkan, pintu terbuka buat kita. Makanya hari ini mumpung masih ada nyawa, mumpung Yesus belum datang, bukalah diri, minta sama Tuhan, Tuhan lepaskan pengaruh ilahi di dalam saya. Saya mau berubah dari bodoh jadi bijaksana. Supaya nanti dalam sebuah waktu di masa depan, pintu tidak tertutup untuk saya. Saya masuk dalam perjamuan kawin anak domba. Amin. Saya undang saudara bangkit berdiri.